Saya sih mungkin tidak semua denominasi gereja mengajarkan tentang seperti ini. Kalau ada kata pelepasan berarti ada yang dilepas ya. Yang dilepas berarti ada yang terikat. Nah, terikat itu kalau orang yang terikat dia tidak mampu melepaskan diri, harus ada yang melepaskan dia. Nah, orang yang terikat itu gimana hidupnya? Dia mau melakukan sesuatu yang dia pikir baik atau yang pantas, tapi dia nggak bisa lakukan, dia terikat. Nah, di dalam manusia itu ikatan itu banyak sekali. Ikatan itu pasti ikatan dosa ya. Nah, dosa itu punya ikatan yang beda-beda ya. Kita bisa marah, ada yang terikat dengan kemarahan, gampang marah. Ada yang gampang marah di sini? Saya tuh gampang marah. Gampang marah, terus berpikiran jelek, ya itu satu-satu ikatan. Nah, terikat dengan kebiasaan buruk, ya narkoba. Aku benar terikat parahnya itu 12 tahun terikat, kuat sekali. Pakai narkoba sih dari muda, cuma terikatnya 12 tahun itu jadi ikatan. Ikatannya kuat banget sehingga aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya pakai narkoba tiap jam, bukan tiap hari lagi. Ada lagi ikatan macam-macam. Jadi ikatan itu sebenarnya enggak ujuk-ujuk kita diikat. Iblis itu tidak bisa masuk ke dalam area hidup kita tanpa izin kita. Jadi dia selalu adalah siapa sih dia? Bapak segala dusta. Dia sudah dilucuti kuasanya, tapi dia pasti punya tipuannya. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung terikat, tapi kita sendiri memberikan diri kita untuk diikat oleh dia. Nah, tahu nggak pelayanan Yesus selama dia melayani 3,5 tahun? 1/4 pelayanan Yesus melepaskan orang dari kuasa iblis, melepaskan orang dari ikatan. Sebelum Yesus masuk dalam pelayanan, dia sudah dicobai iblis dan dia menang dan dia saat itu kita baca ya di Lukas 4 ayat 17 sampai 20, boleh dibuka. Jadi pelayanan pelepasan ini alkitabiah. Jangan alergi karena ada beberapa denominasi gereja alergi. Tapi kita kembali ke Bible, bukan denominasi. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, orang-orang yang diikat ya, orang yang ditawan oleh iblis, dan penglihatan bagi orang-orang buta, orang yang buta rohani nggak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat kebenaran karena dibutakan, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, orang yang ditindas iblis, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, kasih karunia Allah sudah datang, yaitu Yesus sendiri. Dia adalah the grace and the truth. Jadi setelah itu Yesus menutup kitab ya Nabi itu dan ayat 20 coba sekalian. Oke, kemudian dia menutup kitab itu dan memberikan kepada pejabat lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Ayat 2 selesai aja, panjang sebenarnya. Yesus ini mengutip dari nubuatan Nabi Yesaya 61 tentang Mesias yang akan datang. Dia bilang, inilah aku sudah datang. Dan setelah itu Yesus melakukan pelayanannya. Hampir setiap kali Yesus menyembuhkan orang sakit, dia melepaskan itu dari ikatan roh jahat. Jadi tidak semua penyakit itu dari roh jahat, tapi ada penyakit akibat roh jahat. Roh jahat bisa masuk karena ada dosa. Dosa masuk karena kita memberikan ruang itu masuk. Iblis gak bisa masuk tanpa kita memberikan dia izin. Nah, jadi pelayanan ini dilakukan di Yesus, tercatat dalam kitab. Kita baca lagi ya, kita dasarnya dulu ya biar kalian tahu. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi melepaskan kuasa yang melakukan kuasa, Yesus melakukan kuasa ini
yaitu kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan buat kita. Sebelumnya kan ada lesson baptisan Roh Kudus ya. Kalau Anda sudah didoakan maju, dengan iman terima itu Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Oke, kita baca lagi perintah Yesus apa? Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Ini perintah Yesus. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini kembali kepada tadi tentang lesson otoritas. Siapa yang melakukan? Kita yang melakukan, bukan Tuhan. Tuhan gak suruh doakan loh. Sembuhkan orang sakit, gak doakan orang sakit, sembuhkan. Bangkitkan orang mati. Pernah bangkit orang mati? Saya pernah coba kakak saya pas mati, tapi belum bangkit. Di kamar di UGD, saya teriak, bangkit dalam nama Yesus. Tapi Tuhan bicara dalam hati, dia sudah bersama aku, dia sudah happy udah. Tapi satu rumah sakit gantiin saya, bodo amat. Saya lagi praktek, jangan malu ya. Tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Setan-setan itu yang merusak tatanan hidup manusia. Dia sudah dilucuti, tapi dia pasti punya tipuan, sehingga kita diikat oleh dia. Nah, saya akan lebih praktikal ya, karena saya mau cerita tentang pengalaman saya. Dulu saya kan pernah bersaksi di sini ya, cuma nggak secara detail. Selain aku terikat narkoba, jadi aku juga diikat oleh okultisme, karena dunia hitam itu menawarkan paketnya, dan dosa itu masuk. Wah, pakai ini Ruth, jimat ini supaya kamu aman. Aku mulai ikutan tuh temanku, jimat, susu, masukin badan, izin segala macam apapun, dari yang gaya kegawean, gaya Cina, ada yang pakai diminum darahnya, dia gunting lidahnya, ditulis darah, di airnya bisa minum, bisa bakar. Buat kekuatan, buat dikasihani, buat orang segan, kanuragan segala macam lah. Ke kuburan keramat kita samperin, ritual, ambil kembangnya dibuat mandi. Pernah ayam amit dabang bayi, yang diulangi saya juga nggak amit kalau ingat zaman dulu itu malu banget. Telanjang bulat di kali yang keramat, ya itu namanya di Raja Galuh, Majalengka. Kalau boleh searching itu tempat orang cari pesugihan. Itu aku di luar, di atas itu banyak apa yang kuncinya bilang, Pak jangan lihat ke atas. Aku merasa ada sesuatu yang seram di atas itu. Aku nggak tahu malu apa ya. Itulah kebodohan saya. Teman-temanku yang ngajakin begitu, aku pikir itu bisa menyelamatkan saya. Memang kelihatannya berlapis-lapis, pernah rajia lewat segala macam. Wah keren nih. Temanku yang pakai itu juga akhirnya terakhir beberapa orang dalam penggerbekan mereka ditegur polisi. Aku nggak pernah, kenapa ada orang tua yang berdoa dengan aku bertahu. Selama aku pergi dari rumah bertahun-tahun, papaku berdoa buat saya. Jadi itu nggak menyelamatkan. Tadi aku pikir, setelah aku bertobat, jadi pertama kali saya bertobat itu dari dosa okultisme. Jadi saya pas lagi belajar narkoba ke tempat bandarnya, ada kesaksian mantan dukun santet yang bertobat. Saksian visi saat itu, aku curi aja, kantongin. Karena saya tertarik dengan hal ini, wah ini dukun-dukun nih, berarti ilmu-ilmu. Karena orang yang terikat okultisme akan mencari terus apa sih okultisme yang tawarkan, kuasa gelap itu, ya. Ternyata saya nonton itu tentangnya firman Tuhan, bagaimana dia bertobat, ilmunya begitu banyak, hebat. Itu lumpuh, hancur, lenyap oleh kuasa nama Yesus. Dan di situ dibilang okultisme, kuasa gelap adalah perzinahan secara rohani, dan itu membawa kamu ke neraka. Kamu berzina secara rohani di hadapan Tuhan. Itu yang saya tahu. Aduh, saya nggak mau ke neraka. Hal itu dari titik saya paling dalam, saya nggak punya uang lagi, hidup saya hancur-hancuran, dari uang banyak sampai habis karena pakai narkoba, punya habit, dan saya pertama bertobat dari dosa okultisme. Saya pernah
pelanggan saya itu dulu paranormal kondang, saya nggak usah sebut namanya. Jadi kalau dia beli barang sama saya kantor dia barang, dia isi ilmu buat saya nih, gue kasih ilmu saya kasih, dia seneng. Aku gak terima aja, nggak ngerti dulu tentang ini, tentang orang saya Kristen tapi KTP, nggak tahu kebenaran, nggak lahir baru, nggak pernah disentuh hati sama Tuhan. Jadi saya cerita, kalian introspeksi ya, apakah aku seperti itu? Jadi Tuhan Kudus mengalir ya. Terus aku pernah sekali waktu bilang, saya tidak akan jualan narkoba lagi, saya mau bertobat. Saya bilang, saya mau bekerja di pedalaman di perusahaan batubara di Kalimantan. Saya mau menyembuh. Nanti kamu beri jam saya lagi ya. Wah, hati-hati Ruth, kamu itu. Dia nggak pernah pasang jimat ke saya, tapi dia tahu. Kamu ada susuk di sini, dia kasih tahu. Susuk yang dipasang oleh orang lain. Lepasin dong, Pak, saya bilang. Wah susah, katanya beda, dia punya aliran beda. Akhirnya aku disuruh cari persyaratan yang aneh gitu, supaya aku bisa dilepas. Ada 2 susukku yang susah, dia bilang. Aku harus pakai cari apa? Telur ayam perawan, tahu telur ayam perawan? Telur ayam yang ada darahnya, jadi yang pertama kali bertelur. Aku nyari susah, belinya sih kurang 50.000 satu, cuma nyari pesannya susah. Dapat telur ayamnya. Saya kesana, orangnya lagi pergi praktek keliling Indonesia. Telurnya busuk, udahlah saya pikir. Tapi saya nonton VCD itu ada satu kuasa nama Yesus yang bisa lepasin. Saya hari itu di kamar saya sendiri, saya bilang saya rasa orang yang paling berdosa dan saya paling butuh Tuhan. Saya buat pengakuan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni saya. Saya nggak mau ke neraka, saya bilang. Saya akui dosa saya bersekutu dengan si jahat. Saya salah jalan. Dan besok pagi saya bangun, saya ragu apakah saya diampuni ya dosa saya. Tapi Tuhan baik. Saya bangun tidur dalam keadaan sakau, masih pakai obat itu, masih putus, udah nggak ada uang. Makan tidur ya, nggak teman-teman gitu ya. Makan tidur. Pas lagi saya nonton TV ada sedang langsung ada pendeta bule yang saya tahu namanya, tapi saya benci dia karena saya benci sebenarnya. Saya kenal orangnya, kita bisa kenal orang yang kita sebelah, yang kita suka ini. Dia khotbah tentang Daud yang ditolak manusia, bapaknya, orang tuanya, tapi dipilih Tuhan. Terakhir dia biasa doa untuk orang sakit lah, nanti sakit ini lumpuh. Kalau sembuh telepon ke studio kan dosa itu. Nah itu bullshit lah saya bilang. Dia pasti telepon teman-temannya sendiri. Jadi walaupun saya Kristen, tapi saya membenci orang-orang Kristen. Apa kita seperti itu? Kata Paulus bilang, dulu kamu juga termasuk di dalamnya. Di Efesus bilang, kamu membenci Allah. Walaupun kita Kristen, kita nggak punya kelahiran baru, tidak punya roh yang baru. Tapi hari itu dia bilang begini, saya melihat seorang laki-laki muda, dia hanya berbuat satu orang, yang sedang risau, yang dosanya Tuhan sudah ampuni. Saya lagi makan, saya nangis hadirat Tuhan, saya nangis, saya nggak pernah nangis semenjak saya dipukul bapak saya udah berapa tahun yang lalu masa kecil. Saya jadi orang yang keras, orang yang pemarah. Hari itu saya ngalamin kebaikan Tuhan. Saya bilang, saya gak kuat, saya nangis. Saya masuk kamar, saya nangis seperti anak kecil, gerung-gerung. Ada yang tahu hanya saya dan gerung. Tapi ada sesuatu yang pas. Nah mulai dari itu saya mulai mencari pelayanan pelepasan. Saya mau dilepaskan. Tidak semua gereja punya. Jadi saya nyasar-nyasar, Pak, bahan pelepasan. Saya nggak ada, Pak. Oh itu mesti gereja karis ini lah. Oke, saya cari nyasar-nyasar, ada ketemu lah. Cerita, saya datang ketok-ketok gereja itu, ya pagi-pagi udah tutup dia ternyata. Saya nyari alamatnya. Siapa? Aku mau didoain pelepasan loh. Kamu jemaat dari mana? Aku bilang aku dari gereja ini. Bukan gereja jemaat ya. Terus dia ngomong sama kerjanya. Dia mau didoakan, gimana? Yaudahlah masuklah. Jadi saya datang dia jadi nggak mau doain apa. Saya langsung doa, Tuhan ampuni saya gini. Saya tanpa sadar saya mengaku semua apa yang saya lakukan. Kesalahan saya, dosa-dosa saya. Saya nangis, terus ada sesuatu yang jatuh di tanah, terus dia ambil sama dia. Dia hanya doa sebentar. Saya ngeliat terus, saya habis menangis, saya ngeliat sukacita. Ternyata itu susuk saya lepas semua. Dia nggak hasil lihat saya, tapi dia bilang udah bapak nggak usah lihat. Dia bilang ini
Mulai saat itu saya mulai haus dengan firman Tuhan, tapi belum lepas dari ketergantungan saya kan. Sampai saya tahu tentang pewahyuan Yesus di atas kayu salib mengadakan pertukaran ilahi. Dia terima penyakit kita, dia berikan kesembuhannya oleh bilur kita yang sembuh. Dia terima dosa kita, dia berikan kebenarannya. Sampai saat itu saya ngerti. Makanya saat perjamuan kudus 2 bulan 3 bulan kemudian saya mengalami kesembuhan yang luar biasa, instan. Aku udah gak pakai berminggu-minggu. Biasa aku ke gereja pakai, hari itu gak punya uang, tukar barang handphone ke paket hemat. Pas mau pakai, ada suara hati kecil di hati ngomong, Rudi kalau mau sembuh jangan pakai hari ini. Aku ingat tanggal 17 Agustus 2006, aku pergi, walaupun ada barang, aku kasih teman saya, anterin gua ke gereja. Aku sangka, ini gua ada barang, gua anterin, gua nggak duit. Naik mobil kan dia anterin saya. Dia nggak masuk gereja, saya masuk. Hari itu saya masuk, saya bilang, Tuhan, saya capek hidup begini. Saya mau jadi orang benar. Mau sembuhin sekalian. Hari itu ada perjamuan kudus. Tetap seperti biasa, tapi hari itu saya pakai perjamuan kudus dalam keadaan nggak enak badan saya nggak pakai. Biasa ke gereja itu saya pakai dulu. Masih udah rindu firman Tuhan, tapi masih terikat. Hari itu saya angkat perjamuan kudus, saya bilang, Tuhan, inilah tubuhmu yang dikorbankan, dihancurkan supaya tubuhku tidak mengalami sakit. Tuhan, aku bebas dari sakau ketergantungan obat Tuhan. Terima kasih, aku dibebaskan oleh tubuhmu yang dihancurkan. Terima kasih Tuhan, di darah yang tercurah mengampuni aku dari segala dosaku. Aku sudah tidak lagi dihukum, aku diampuni sekali selama-lamanya. Saya makan, saya minum, saya ngalamin lagi suatu encounter dengan kasih yang tiada duanya, kasih yang tiada tara. Tadi ada lagi pertama, ada harus ngalamin itu dan minta, harus rindu. Aku ngalamin, wah gila ini kalau tahu aku dari lu ada kasih yang seperti ini, aku nggak akan lari ke narkoba, nggak akan lari kemanapun. Kalau ada masalah aku cari kasih ini, Tuhan, aku nggak pernah ketemu, karena tidak pernah ada kasih tahu. Ada satu pribadi yang baik, yang ilahi, yang tanpa dosa mau mati buat saya, gantikan saya sebagai orang berdosa, supaya saya dibenarkan, supaya saya sama. Gak ada yang tahu, gak ada pernah ngajarin. Yang saya diajarin tentang agama Kristen, agama semua sama. Kamu baik, kamu ke surga, kamu jahat, kamu ke neraka. Tidak ada yang beritahu tentang Injil. Nah, puji Tuhan kita dengar Injil ya, selama kita sesi semester 1. Nah, akhirnya saya dibebaskan. Hari itu saya pulang dengan keadaan saya pulang happy kan, kok seger ya. Ini sugesti kali ya, karena pengaruh gereja atau pujian. Besok pagi saya bangun dengan kondisi saya seperti saya sekarang, tidak ada efek sama sekali. Pengennya udah nggak ada, sugestinya udah nggak ada, badannya udah seger lagi, kayak nggak pernah pakai narkoba. Kira-kira kamu jatuh cinta sama Yesus? Jatuh cinta nggak? Kalau kamu jatuh cinta, kamu nggak usah disuruh ngapain. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan lakukan apa yang dia mau tanpa disuruh, iya nggak? Jadi itulah Injil. Nah, Yesus sekarang mau lepasin kalian semua. Lepas apa yang masih mengganggu. Nah, saya mau cerita. Setelah aku lahir baru, setelah baptis Roh Kudus, aku lagi worship di gereja. Aku lagi ngalamin kasih Tuhan. Aku sedang ngobrol sama Tuhan nih. Kayak orang berkasih-kasihan, Tuhan, so good Tuhan, I love you Lord. Saya mau kau pakai Tuhan. Jadi kamu harus mau dipakai Tuhan, karena Tuhan punya destiny buat kamu. Kamu diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, tapi ada destiny yang Tuhan mau pakai. Nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi apapun, nggak harus, karena hamba Tuhan itu nggak harus jadi gereja. Kamu bisa pakai dimanapun kamu berada. Aku lagi berkasih-kasihan karena ada worship yang begitu intim ya. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Biar aku juga mau beroperasi di dalam karunia-karuniamu seperti orang-orang. Tahu-tahu aku di ibadah itu ada 2 orang yang manifestasi. Gitu kan ngalamin dibebaskan. Aku nggak ngalamin apa-apa. Pas mau pulang, saya nggak tahan, saya muter malah saya. Saya muntah berjam-jam, 2,5 jam saya muntah. Perkantoran mau tutup, siapa naik Pak, mau tutup Pak, saya dibotong ke rumah sakit. Saya muntah, saya masuk ke rumah sakit, saya pakai kartu asuransi saya pertama kali. Di CT scan, cuma dalam hati Tuhan ngomong,
aku sedang mentahirkan kamu. Dari apa? Sisa-sisa. Dalam muntah itu aku lihat apa? Aku pernah minum air hu kan? Diminum air hu atau air hu? Air jimat-jimat tuh, jimat-jimatnya ditulis pakai darah, dibakar, airnya diminum. Aku pernah minum itu keluar lagi ada. Jadi masih ada sisa-sisa yang mau Tuhan beresin. Nah setelah aku itu, aku dapetnya gini. Kamu aku sedang tahirkan. Tahu nggak tahirkan? Dibikin benar-benar bersih. Nah sejak itu saya mulai dapat suara Tuhan. Baca Alkitab lebih enak, lebih nyambung, lebih fokus. Aku bisa dapat kadang-kadang vision tentang masa depan, tentang siapa. Jadi itu jadi enak. Kalian mau nggak seperti itu? Mau ya? Syaratnya gampang. Pintu masuk setan itu pertama apa? Tidak mau mengampuni. Ada luka di hati. Aku marah dulu sama papa, mamaku, sama ini karena aku merasa mereka tidak sayang. Padahal itu ditipu sama setan. Ada kemarahan. Setan itu gak bisa mengasihi. Seperti Yesus kan di kayu salib malah menjadi bulu. Yesus ngomong, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak ampuni Tuhan. Kalau Yesus sudah ngomong itu, kita gak diampuni sampai sekarang. Waktu Yesus mati dan bangkit. Karena perkataan itu loh kita diampuni sampai sekarang. Setan gak bisa. Setan itu selalu membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Kasih itu selalu memberi. Nafsu setan itu selalu mengambil. Kalau you marah, you tadi sesi berapa ya? Sesi 1 ya. Self-centered, karena lu bikin diri you. Pakai fokus sama Tuhan. Saya nggak tahu di sini kalian ada kemarahan apa dengan mantan kah, dengan orang tua kah, dengan sahabat kah. Coba kalau ada kemarahan hari ini lepaskan pengampunan. Ada yang masih marah dengan keadaan sebagai korban, aku begini pakai narkoba, gara-gara ini aku nggak usah pakai narkoba, aku jadi begini gara-gara siapa? Ada? Tuhan mau kita jujur loh. Kalau you jujur, kayak aku ngaku Tuhan aku gini loh. Jadi tuh kayak kita ke dokter. Lu kalau nggak kasih tahu dia apa gejalanya, kau pernah tahu sakitnya apa? Oke, Bapak. Dan itu juga bisa menyembuhkan sakit kita. Apakah sih ada yang sakit? Ada yang sakit nggak sih? Tadi kan Bu Desi ngomong ada yang sakit. Kita mau doa nanti semua di sini. Tuhan mau lepaskan kalian semua. Ya. Adakah dulu nih kita nggak tahu nih kan orang tuaku dulu kan Kristen, cuma masih percaya dengan hal-hal yang klinik dari tempat. Jadi aku pernah dikasih jimat dari kelenteng apa. Ada yang pernah kedukun sih sama teman-teman, ada yang pernah? Ada nggak? Nggak ada ya, luar biasa. Oke. Ada yang masih marah, menyimpan kemarahan. Karena itu nggak beres, itu tidak akan kemanapun. Oke, saya kasih ayat ya. Kita sering tertuduh dengan ini nih. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ini penting nih, biar kalian ngerti. Matius 6, Matius 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita suruh mengampuni, diancam tapi. Yang ngomong Yesus loh. Gimana tuh? Ini kita harus lihat. Yesus ngomongnya saat dia belum naik ke kayu salib. Pengampunan belum diselesaikan oleh Yesus. Ini Yesus masih bicara di orang-orang yang bertanya bagaimana cara berdoa. Mereka yang di bawah hukum Taurat, di mana hukum Taurat mengajarkan kamu lakukan, kamu diberkati, kamu dikutuk. Ini sering dipakai, maaf ya, oleh banyak orang Kristen untuk suruh orang ngampuni. Jadi orang ngampuni dipaksa, diancam. Tapi harusnya kita lihat perjanjian baru itu dimulai kapan? Setelah darah Yesus dicurahkan di atas kayu, inilah darah perjanjian baru, yaitu setelah kayu salib. Seharusnya ayat yang dipakai
Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita mengampuni bukan karena supaya diampuni, karena kita sudah diampuni dulu. Itulah perjanjian yang baru. Kalau kamu sudah punya uang 100.000, kamu disuruh Tuhan kasih orang 1.000 perak, kamu bisa gak? Kan sudah dibilang tidak ada yang lain diampuni, hanya karena korban Yesus aja, dan kita terima dengan iman, bukan perbuatan kita. Kita diampuni. Oke? Satu lagi ayatnya. Harus ayatnya dipakai ini. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Soalnya aku pernah dulu ngelainin orang yang sakit HIV, mantan waria, yang penuh luka hatinya karena masa lalunya, sehingga dia jadi waria. Dia selalu menganggap dirinya victims. Dan waria ini sudah jadi pakai baju cowok, tapi dalam pelayanan sering dibully. Lu masih ngerokok, lu pelayanan gini-gini. Kok saya kesian ya, maksudnya. Jadi dia akhirnya unfal. Ternyata dia HIV. Masuk rumah sakit, saya masih petobat baru, belum ngerti diajak pelayanan. Teman-teman, yuk kita doain supaya ini. Dia udah kritis. Dia tuh punya kepahitan banyak sama saudara-saudara, karena mereka tahu kalau sering dia kepahitan. Jadi kebanyakan tuh orang-orang yang LGBT itu korban dari pelecehan, kebanyakan dilecehkan sehingga dia jadi seperti itu, dilecehkan. Terus mereka tahu sejarahnya karena di konseling dia masih belum ngampuni siapa-siapa. Akhirnya masuklah mereka ke rumah sakit itu, tapi saya nggak ikut. Dia ayah masuk beberapa orang, dilayanilah dia, maksudnya dikasihlah ayat koa namanya. Kalau lu nggak ngampunin, tuh bapak nggak ngampunin kamu lu. Bagus nggak? Ada ayatnya lu. Tapi salah resep ini ayat perjanjian lama buat orang perjanjian baru. Dia langsung ngamuk. Biarin, gua nggak diampuni. Tuhan lebih jahat daripada dia cabutin impus-impusnya. Lu nggak tahu bagaimana gua diperlakukan. Terus mereka cerita sama saya, waduh dia marah seperti itu. Saya tahu karena mereka cerita. Akhirnya beberapa hari kemudian dia meninggal. Saya nggak tahu dia meninggal dengan kepahitan sama Tuhan atau enggak. Tapi saya jadi bahan pertanyaan buat saya. Kenapa? Akhirnya saya ngerti. Kita harus baca firman itu konteksnya dari kacamata perjanjian baru. Makanya kalian perlu dimuridkan. Jangan baca sendiri. Kalian perlu Roh Kudus, tapi jangan perlu orang kudus yang memuridkan kamu. Jadi pengampunan itu kalian sudah terima nggak dari Tuhan? Saat aku diampuni, gila Tuhan kamu baik banget ya, kamu ngampuni saya. Saya langsung bisa melihat papa mama saya itu nggak pernah jahat. Kejahatannya itu hanya sedikit, kebaikannya banyak tuh ditutup oleh si iblis. Dan saya rekonsiliasi dengan orang tua saya. Ya, orang tua saya, mama saya soal ngomel sih panjang, tapi saya udah nggak pahit lagi sekarang. Ketemu mama saya, dia ngomel, dia diam aja. Dulu saya lawan karena pahit ini. Karena aku udah ngalamin. Mau nggak kalian bebas? Kalian dipakai Tuhan nanti jadi berkat, kalian diberkati. Kenapa? Jangan simpen sampah di hidup kita. Tuhan mau lepaskan kamu. Kalau yang belum ada pernah mengampuni siapapun, ini urusan kita dengan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, angkat tangannya aja kok sama dia. Kita doa dari sini. Adakah yang pernah terlibat perdukunan kah? Dikasih jimat kan? Kita mau lepasin, bebasin supaya kamu benar-benar bisa tinggal landas bersama Tuhan. Gak ada yang nahan. Ada gak? Ada yang masih sakit, ada yang sakit sesuatu yang mungkin mengganggu, yang susah sembuh adanya. Ada? Tuhan mau beresin hari ini. Oke. Kalau gitu kita doa sama-sama ya. Kita doa sama-sama, kita tutup mata. Ikutin saya, jangan lirik
sebelah kiri kanan. Tutup matamu, fokus sama Yesus yang mati dan bangkit, yang mengasihi kamu. Tubuhnya dihancurkan, kamu bayangkan tubuh Yesus dihancurkan. Kitab Nabi Yesaya berkata, seorang pun menginginkan tidak karena buruk, mukanya begitu buruk. Bukan dia buruk karena dia, bukannya karena Yesus tuh kata orang bilang dia jelek, bukan, karena dipukul, dihancur, mukanya nggak berbentuk lagi. Tapi itu dia karena kata tadi sesi 1, dia memandang ke depan, memandang kita. Dia bayar dengan tubuhnya. Yesus tadi berkata, Bapa, kalau cawan ini boleh berlalu daripadaku. Tapi karena dia lihat bagaimana dia akan mengalami penderitaan. Dia manusia satu-satunya sejati mengalami penderitaan sama seperti kita. Tapi dia juga Tuhan yang firman jadi manusia. Yesus mencurahkan darahnya supaya kalian semua, aku dan kalian diampuni dari segala dosa yang paling parah apapun, sekali untuk selama-lamanya. Tapi di saat itu juga dia mau kamu mempunyai hidup yang lebih baik. Tapi itu semua free will. Itu aku doain. Tuhan Yesus bilang, terima kasih, aku sudah ditebus oleh tubuhmu yang dihancurkan, dari tubuhmu yang fana, supaya tubuhku sehat, dibebaskan dari ketergantungan, narkoba, ikatan-ikatan yang lain, kelemahan tubuh, dibebaskan dari penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, darahmu tercurah supaya dosa-dosaku diampuni, aku dibebaskan dari hukuman, dan diangkat menjadi anakmu, menjadi ahli waris kerajaan sorga, berkuasa di bumi, hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang aku minta Roh Kudus mentahirkan aku dari segala kenajisan yang masih tersisa di tubuhku, di pikiranku. Aku izinkan Roh Kudus bekerja sekarang. Kalian tutup mata, aku doa ya. Tutup mata, terima aja. Nggak usah ikut aku doa. Aku akan doa. Roh Kudus, ini adalah anak-anak yang Tuhan, yang Bapa tebus, peroleh dengan darah Yesus, anak-anakmu. Thank you Roh Kudus, jamah mereka sekarang, tahirkan mereka semua dari sakit penyakit, dari kelemahan, dari segala kuasa-kuasa gelap, dari ikatan-ikatan yang masih mengikat mereka, dari rasa bersalah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Roh Kudus, jamah mereka sekarang, tahirkan in the name of Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord Kudus, jamah mereka semua, tahirkan. Thank you dari kemarahan, dari tabiat-tabiat yang buruk Tuhan. Thank you Lord Jesus. Roh Kudus, jamah setiap anak-anakmu di tempat ini dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua dibebaskan, dan Roh Kudus Engkau membimbing mereka melalui firman Tuhan. Mereka menjadi cinta firman Tuhan, cinta pada Yesus. Dan aku bernubuat, mereka semua punya masa depan yang luar biasa, gemilang masa depan yang penuh harapan. Semua yang hadir di sini setelah rehab bebas tidak akan pernah kembali lagi. Mereka kembali di sini untuk menjadi pembicara, menjadi membawa kesaksian betapa hebatnya Tuhan itu mengasihi mereka dan menjadi berkat Tuhan buat keluarga mereka, dan mereka diberkati dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan pakai mereka, hidup mereka menjadi hamba-Mu yang diberkati, yang diurapi. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you Jesus. Oh, ada pertanyaan.